Hai guys, jumpa lagi bersama channel Bang Badri. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh suhu dari Parung ya. Ada Ko Kevin dan juga ada ini saudara ipar, namanya siapa kok? Kenalin dulu. Bang Udin. Bang Udin. Jangan Udin, Bang Udin dong. Siapa namanya? Udin. Udin. Kita sebut aja Udin, mungkin dia malu ya. Nama samaran Nama Udin. samaran. Kali ini saya ditemani Ko Kevin ini ingin membahas mengenai tentang kita kehidupan ya. Kehidupan mengenai ya tentang kesuksesan. Gimana nih menurut Ko Kevin tentang pendapat Ko Kevin tentang mengenai ciri-ciri orang sukses itu seperti apa sih kok? Bisa dijelaskan kok? Kesuksesan itu mah sebenarnya mah nggak dibilang sulit juga enggak, dibilang mudah juga enggak. Jadi kesuksesan itu bisa terbentuk dari sebuah kebiasaan baik ataupun buruk. Ya, dibentuk dari sekarang. Ya apapun kalau dari sekarang sebuah kebiasaan itu dari sekarang terbentuknya ke depan. Jadi intinya kesuksesan keberhasilan itu maunya seperti apa? Keberhasilan itu banyak macam. Keberhasilannya mau seperti apa dari sebuah kebiasaan itulah sebuah terbentuknya seseorang dan begitu. Nah, maunya keberhasilan dalam hal apa dulu kan gitu? Nah, dalam sebuah ekonomi, dalam sebuah kehidupan, menjaga sebuah nama diri kita, keluarga, rumah tangga, sahabat. Keberhasilan itu banyak macam. Jadi keberhasilan dalam hidup itu dari intinya dari sebuah kebiasaan dan terbentuklah sebuah hal yang luar biasa ke depannya. Jadi sebuah pemahaman, kalau kita nggak paham sama. Keberhasilan tanpa tidak ada kemauan juga percuma. Nah, sama gitu. Intinya sebuah kebiasaan baik ya hasilnya akan baik. Ya, sebuah kebiasaan buruk ya hasilnya akan buruk. Intinya seperti itu. Karena ada yang bilang ini kok. Kan pertanyaan kunci sukses itu apa ya? Ada yang bilang dari kerja keras jadi kuli bangun ya, belum sukses. Ada yang kerja jadi kuli bangunan ya, mau nggak sukses. Menurut saya bener ya, kunci sukses ya tanpa bukan harus kerja keras. Kerja keras. Cuman menurut orang itu pemahaman yang salah, bukan kerja keras yang dimaksud, bukan kayak kuli bangunan, bukan kayak tuan becak ya, bukan kayak gitu kan. Nah, sukses itu ya tentunya ya kerja keras dalam arti kerja yang sungguh-sungguh gitu kan, apapun halnya itu kan harus sesuai kemampuan kan. Kalau kerja itu mah bukan kerja keras, itu kerja kasar, bukan kerja keras, dipanggil kerja kasar. Kalau itu ya nggak bakalan sukses. Benar. Kalau keberhasilan ya kesuksesan lagi memang nggak cukup dari kerja keras, nggak cukup dari sebuah kata rajin. Jadi memang intinya kenapa kita dari kecil dengan orang tua kita suruh sekolah yang pintar, suruh sekolah yang rajin. Agar apa? Agar kita punya kepintaran. Karena apa? Karena kesuksesan itu bukan dari kerja keras juga, bukan dari kita rajin, tapi harus mempunyai kepintaran. Dan kepintaran itu pun banyak macam. Sebenarnya itu sebuah pemahaman dalam sebuah bidang, bukan cukup kerja keras. Kalau kita kerja keras tanpa punya pemahaman, percuma, sia-sia. Ya, modal seberapa besar pun dalam sebuah bidang atau usaha kita nggak pahamin juga tetap hancur, akan habis uangnya. Intinya seperti itu. Jadi keberhasilan, kesuksesan itu tergantung dalam sebuah bidang pemahaman kita. Ya, misalkan tukang beca, sebenarnya bisa tukang beca kerja keras bisa jadi bos beca kalau dia paham. Kenapa? Dia kumpulkan uangnya, dibeli becak lagi, disewakan satu lagi, dia kumpulin lagi, disewakan lagi, dia bisa jadi bos becak. Karena dia nggak paham, karena dia nggak tahu, ya selamanya dia nggoes terus, jadi nggak bos becak jadinya. Kan begitu. Intinya sebuah pemahaman. Kita tahu caranya, tahu jalannya, tahu mengolahnya, kan begitu. Jadi nggak cukup hanya kerja keras, nggak cukup yang namanya kata rajin. Iya, semua orang bisa dibilang rajin, ada kemauan, ada keinginan untuk kesuksesan. Tukang sampah mau dia bau, dia ngambilin, dia rajin. Ya, tukang beca rajin, tukang kulit Tanjung Priok rajin. Kenapa dia nggak bisa sukses? Dia hanya mengandalkan sebuah tenaga, hanya mengandalkan sebuah kerajinan, tanpa dia memahami bagaimana caranya ke depan dia bisa sukses. Nah itu ya, jadi intinya kesuksesan itu nggak cukup dengan kerja keras, nggak cukup kata rajin,
tapi dia butuh pemahaman. Makanya kita dari kecil disuruh, dituntut dengan orang tua, disuruh sekolah sampai tinggi, sampai pinter. Agar apa? Agar nyari duitnya mudah dan gampang katanya. Agar bisa apa? Agar bisa jadi orang sukses. Kita disuruh sekolah bukannya sekolah, malas-malesan katanya. Atau kita nggak menganggap sebuah remeh kepintaran itu, karena kita belum terpikirkan kedepannya itu harus seperti apa, nyari uang itu seperti apa waktu zaman sekolah. Belum terpikirkan karena kita belum tahu cara buat make uang. Belum ada sebuah yang kita butuhkan yang lebih besar, nggak terpikirkan buat beli rumah, nggak terpikirkan buat beli ini beli itu, belum ada. Makanya dia sekolahnya males-malesan. Coba dia udah tahu, oh ke depan saya harus mau beli mobil, harus beli rumah, pasti dia rajin sekolahnya. Nah makanya dari itu sekolah itu ya, dari kita sebagai orang tua mendidik anak, memberikan sebuah pemahaman apa yang harus ditanamkan dari sebuah anak, apa yang harus didasarkan dari pola pikir masa depan dia, harus apa yang kita kasih ke anak. Jadi pengalaman kehidupan kita kasihlah ke pengalaman untuk anak. Seperti itu. Ya, dan mungkin dari Kuasa yang ada yang mau ditambahin apa gitu? Kita belum selesai nih obrolan suhu Kevin yang tadi ya. Mengenai apa tadi, nyampe mana tadi? Kesuksesan. Kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan ya. Mana nih? Menurut Mas ini? Ada yang bertanya apa maksudnya? Ada yang mau ditambahin? Ganjeng apa ditambahin atau gimana gitu? Kalau menurut saya sukses itu dari pribadi masing-masing ya, Badri ya. Badri mau di bidang apapun, kalau nggak disukai untuk berjalan seiring waktu Badri kerjakan dengan ikhlas, Badri sukain pekerjaan itu nggak bakalan bisa sukses. Bahkan itu bisa jadi beban, bukan begitu So ya? Bisa seperti itu. Yang taunya setiap hari dilakukan, bangun tidur, mandi, sikat gigi, berangkat kerja, pulang, kebesokan harinya seperti itu lagi, kerja lagi, pulang lagi, tidur, istirahat, paginya mandi lagi, kerja lagi. Tapi kita itu nggak bakalan nemuin kesuksesan begitu ya, ya. Karena yang dilakukannya itu hanya sebatas penuntutan kehidupan. Itu namanya penuntutan kehidupan doang. Kita bisa jalanin setiap hari rutin itu aja gitu loh, tanpa memikirkan oh nanti kedepannya mau seperti apa nih, mau dibawa kemana nih keluarga kita. Benar. Sedangkan makin hari, setiap hari kebutuhan tuh makin besar, dan pendapatan kita, pekerjaan kita ya itu aja ya, karena kita setiap hari yang kita lakukan itu aja, nggak ada penambahan income masuk. Kita nggak berpikiran oh dari gaji misalkan 4 juta kita mau naikin 10 juta bagaimana caranya gitu. Sedangkan kebutuhan setiap hari makin bengkak. Benar. Makin bertambah. Dalam sehari anak makin besar, kebutuhan pasti makin nambah. Dari beras waktu pertama kali kerja masak seliter bisa jadi 2 liter. Kedepannya nanti anak sebelum sekolah bisa jadi sekolah. Makin lama pengeluaran makin besar, dan kerjaan kita ya itu aja, tanpa memikirkan tambahan income masuk. Bagaimana kita bisa nemukan namanya kunci kesuksesan. Benar. Begitu ya Su ya. Banyak orang kan gitu ya, lihat misalnya kan contoh itu papan tulis ya, dikasih satu titik misalnya di tengah-tengah, pasti orang itu fokus pada satu titik ya kan. Padahal di papan tulis itu masih banyak ruangan yang kosong, bisa gambar pemandangan sebelahnya ya kan, bisa menggambar apa gitu. Maksudnya kan intinya kita dapat punya satu kerjaan gitu kan, mau jangan fokus ke satu kerjaan, kalau bisa carilah sesuatu yang bisa menghasilkan selain dari satu pekerjaan itu kan. Saya setuju dengan saudara Badri ini ya. Iya. Intinya ya kesuksesan bagaimana kita sebuah pemahaman, kemampuan diri kita, kemauan kita seperti apa. Kita nggak bisa seperti orang lain, nggak bisa. Jalan itu nggak bisa seperti orang. Tapi kalau belajar sebuah jalan, tapi kalau ingin seperti dia itu nggak mungkin. Karena sifat pola pikir, sebuah pemahaman kita ini berbeda. Makanya usaha itu mungkin ada yang sama, tapi cara menjalankan juga berbeda. Karena pola pikirnya berbeda, cara menjalankan sebuah usaha. Itu kembali kemampuan, pemahamannya lagi, cara mengembangkan sebuah usaha itu seperti apa. Mungkin yang kita anggap contoh
satu usaha, kita ingin seperti dia, kita ikut usaha seperti orang itu. Tapi pasti perjalanan itu akan berbeda. Cara kita mengembangin, cara kita penjualannya, cara kita menjalankan sebuah usaha itu pasti berbeda. Itu kembali lagi ke diri kita yang mengembangkan satu usaha itu untuk jauh lebih baik seperti apa. Itu lagi kembali lagi ke sebuah pemahaman, kemampuan kita, cara mengolah itu kembali ke diri kita masing-masing. Itu kita nggak akan bisa sama dengan seperti orang lain itu. Karena pasti sifat pola pikir orang itu pasti berbeda. Kemampuan seseorang pasti berbeda. Jangan juga kita orang ya mungkin seperti orang-orang di luar gitu kan. Jangan kita sulit, susah, masalah, jangan minder, jangan takut, jangan putus asa, jangan kata yang namanya menyerah dalam sebuah kehidupan. Intinya semasa kita ada kemauan, ada niat, kita mau belajar ya. Kita mau terus berusaha, pasti semua ada jalannya. Ya, jangan kita merasa kesuksesan itu harus sekolah tinggi ya. Harus punya kepintaran, punya modal usaha, punya uang. Orang kan berpikir orang susah itu, saya orang nggak sekolah, nah, modal usaha nggak punya, bagaimana bisa sukses? Dia bilang, itu nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini. Kalau kita punya niat, ada kemauan, kita mau sabar, kita mau terus berusaha, pasti semua ada jalannya. Jadi banyak contoh lagi, gini, orang-orang dulu sukses punya perusahaan, bosnya nggak bisa baca, nyuruh karyawan yang baca, itu dia bisa sukses. Kenapa dia bisa sukses? Kalau orang zaman sekarang harus sekolah tinggi baru bisa sukses. Kalau orang dulu yang nggak sekolah, yang nggak bisa baca, bisa sukses dari mana? Kenapa dia bisa sukses? Karena dia ada kemauan. Nah, dia paham dalam sebuah bidang itu, dia pelajari sebuah bidang itu, dia coba kembangkan. Walaupun dia nggak sekolah, walaupun dia nggak bisa baca, tapi dia paham dalam sebuah usaha dia. Disitulah kesuksesan dia gitu. Jadi jangan minder, jangan takut bagi orang-orang yang nggak sekolah, yang udah terlambat karena kita nggak sekolah, nggak punya biaya sekolah, kita nggak punya modal buat usaha. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus yakin dalam sebuah kemampuan dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa kita bisa seperti orang lain. Jangan hanya melihat orang lain, jangan kita selalu menilai orang. Cobalah nilai diri kita, sebuah kemampuan diri kita, coba kita bangkitkan motivasi buat diri kita sendiri. Disitulah keberhasilan pasti akan ketemu jalannya gitu. Jangan kita minder, pokoknya jangan pernah malu dalam kehidupan ini. Kata malu itu bukan orang yang memalukan diri kita, cuma diri kita yang sendiri yang memalukan diri kita sendiri gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi nggak ada orang yang memalukan diri kita, cuma diri kita sendiri yang memalukan diri kita sendiri. Hanya pikir hidup ini kembali ke diri kita, bukan kata orang, bukan penilaian orang, tapi penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, kemampuan dan kebiasaan kita maunya seperti apa jalan hidup ini. Ya, jadi bagi orang-orang yang di luar, bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang punya masalah besar di luaran sana ya, jangan pernah takut. Jangan kata menyerah, jangan kata putus asa, karena kita diberikan kehidupan, Tuhan itu Maha Adil. Semua ada jalannya. Ya. Jadi kita semua masing-masing sudah diberikan kelebihan, kemampuan, diberikan modal dalam diri kita ini. Yuk, bagaimana cara kita menjalankan hidup ini? Ya, semua kembali ke diri kita, semua jalan kita yang pilih. Bukan orang yang memilihkan jalan hidup buat kita, tapi kita sendiri yang memilih hidup tentang jalan kita sendiri. Nah, seperti itu kalau menurut saya.